Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun minal fakiri, utawi iki iku tambahan saking al fakir, maksudnya saking Kiai Ali Maksum. Wa fi wasiyatil Mustafa, lan kesebut ing dalam kitab Wasiyatil Mustafa. Kitab Wasiyatil Mustafa niki dipun serat kalian Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini salah setunggal kibarul ulama Asy-Syafi'iyah, tapi dia lebih terkenal sebagai ulama ahlu tasawuf. Lebih terkenal. Masih kalah pamor, masih kalah terkenal dengan Imam Nawawi sebagai Syafi'i kecil bahasanya. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini tiang Mesir. Di dalam kitab Wasiyatul Mustafa niku disebutake enten makalah sing munine ya Aliyu, he Ali. Iki Kanjeng Nabi mestine sing dawuh. Tasaddaq, sedekah sira ala mautaka ing atase wong-wong mati ing antare sira kabeh. Ala mautaka ing atase wong-wong mati, utawa ala mautaka ing atase pira-pira wong mati ne sira. Fa innallaha mongko satemene Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Gusti Allah iku qad wakal, teman-teman nyerahake sinten Gusti Allah, teman-teman wakilake, teman-teman masrahake sinten Gusti Allah, masrahake malaikatan ing para malaikat. Masrahake apa Gusti Allah? Yahmiluna, kang podo nggawa sapa malaikat sodakoti, yahmiluna sodakotil ahyai, kang nggawa sapa malaikat pira-pira sodakoe wong kang urip, ilaihim marang mautaka, ilaihim marang wong-wong kang mati ing antare sira kabeh. Jadi ada petugas yang ditugaskan Allah khusus sebagai penghantar pahala yang dihadiahkan dari orang yang hidup kepada orang-orang yang mati. Ini melanjutkan pembahasan yang kemarin. Fayafrahuna mongko padha mbungahake. Fayafrahuna mongko padha mbungahake ing mautakum ing wong-wong mati ing antara sira kabeh, wong-wong matine sira kabeh, maksudnya ahli kubur dari keluarga kalian, dari kelompok kalian, biha kelawan sedekah, biha kelawan sedekah. Asadaman hale banget asadama hale banget perkarane kanu kang ono yafrahuna padha bunga sapa mautakum fid dunya ana ing dalam dunia. Mereka itu dalam barzah sana itu sangat mengharap limpahan pahala dari kalian semua. Dalam bentuk apa?
nanti macam-macam. Sebetulnya segala kebaikan itu bisa disedekahkan. Maka kamu nyaponi pondok diniati. Aku kok iling terus karo mbahku sing kaya. Karo nyaponi nang latar ya Allah ngergi ana ganjarane tak sedekahna maring kae mbahku, Mbah Putri kae melas temen. Cilikanku ngurmati aku, ditinggal biyunge kerja kae sing ngurmati aku. Dihadiahkan ke mbah itu. Kalau kamu masih kepikiran, kok aku kepikiran mbahku saking bapakku ya aku arang-arang ketemu. Kamu ibaratnya nyaponi masjid, nyaponi kamar, natani apa. Bahkan nganti ibaratnya nyingkirna paku, nyingkirna apa. Diniatkan hadiahkan untuk. Mereka tuh senang sekali. Yafrahuna podo bunga kabeh sapa ahli kubur. Sebagaimana mereka yafrahuna fid dunya ana ing dalam dunya. Wa yaquluna lan podo ngucap sapa ahli kubur mau takum ngomong sing wis sedan nang alam barzah itu, mereka mendoakan kalian yang kira-kira redaksinya seperti ini ngoten niku. Redaksinya bisa macam-macam tapi intinya sebagaimana yang disebutkan oleh di dalam kitab ini Wasiatul Mustafa. Ini kitab hadis ini. Allahumma du Gusti Allah ighfir mugi ngapura panjenengan. Ighfir mugi ngapura panjenengan. Liman keduwe wong nawaro kang wis madhangake sapa man qabrona ing kuburane kita. Wabashirhu wabashir lan paring wabashir lan muga paring bebungah hu marang man bil jannati kelawan manjing swarga, bil jannati kelawan munggah swarga. Kama kaya dene wis mbungahake, kama kaya dene perkara basyarona wis mbungahake, kama kaya dene perkara basyara wis mbungahake na ing kita biha kelawan sedekah. Ya Allah, kayak putuku, ya Allah aku lila. Muga-muga kayak dosa-dosane di ngapura. Kayak dene kayak wis madangi kuburanku. Wis padang kuburanku wis mbungahaken atiku. Muga-muga kayak di ngapura dosane diunggahna maring swarga, diparingi bebungah-bebungah di dalam kehidupan. Dan itu tembus ke alam dunia. Doa-doa yang di alam barzah, orang di alam barzah itu enggak langsung terputus ditolak Allah, masih bisa ngefek. Apalagi mereka yang dari kalangan syuhada, ulama, solihin, aulia, itu enggak ada hijab dengan Allah sudah enggak ada urusan yang merintangi dengan Allah, sudah tidak ada. Tsumma qala nuli wis ngucap sapa syaikhu, sapa asy-syaikhu Syekh rahimahu muga melasi ing Syekh sinten Allah Gusti Allah. Maksudnya niku nggih Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani niki. Ini mulai cerita tentang makorin nggih, cerita Maqaranul Madhab, beberapa pandangan mazhab tentang hadiahkan pahala. Wa madhhabu syafi'iyati lan utawi madhab syafi'iyah, berarti madhab bangsa syafi'iyah. Wa madhhabu syafi'iyati lan utawi madhab syafi'iyah anna sodakota setemene sodako iku yasilu tumeka apa sawabuha ganjarane sodako ilal mayiti marang mayit bittifaqin kelawan sepakat. Ulama Syafi'iyah itu sepakat bahwasanya menghadiahkan pahala kepada dari orang yang hidup beriman kepada orang yang meninggal beriman, itu harus catatan nggih beriman niku. Itu ittifaq. Ittifaq itu sudah tidak ada perbedaan pendapat. Sepakat. Nah, ini karena sekarang itu di akhir zaman dipelintir oleh sebagian kalangan orang-orang Wahabi bahwasanya ada kalangan dari Syafi'iyah yang menyatakan tidak sampai. Wa amma qira'atu lan anapun utawi wacanan Quran. Fal mukhtaru mongko utawi
qaul kang den pilih. Fal mukhtaru mongko utawi qaul kang den pilih iku kama kaya dene keterangan fi syarhil minhaji ing dalam kitab syarah al minhaj. Kitab syarah al minhaj ini, kitab al minhaj ini merupakan syarah Sahih Muslim. Ngerti kitab Sahih Muslim nggih? Teng perpus niku wonten. Minimal kalian ya pernah menyentuh, membukalah 9 kitab hadis itu, karena semuanya ada kok di perpustakaan. Ada semua. Nah, syarah Al-Minhaj ini adalah syarahnya Sahih Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi Ad-Damsyiti. Ini yang disebut dengan gelarnya itu Imam Syafi'i kecil. Imam Nawawi, ini salah satu kibarul ulama datang kota ulama Syafi'iyah. Syekh Abi Zakaria Muhyiddin An-Nawawi Ad-Damsyiki, berarti wong Damsik wong Suriah saiki. Wayan bagilan sayukjo opo al-jazmu mantepake bihi kelawan wacanan Quran li anahu krana bihi kelawan tumekane ganjaran, bihi kelawan tumekane ganjaran li anahu krana sak temene wacanan Quran iku doaun kelebu utawa tergolong utawa termasuk iku doaun kelebu donga. Wacanan Quran itu adalah deresan Quran itu adalah salah satu bentuk doa. Kalau kalian ingin berdialog dengan Allah, caranya ada 2. Yang paling pakem, siji salat, nomor 2 deres Quran. Itu cara kamu ngobrol dengan Allah. Maka kalau kamu deres Quran, kamu harus belajar bahasa Arab, nahwu sharaf, dan kira-kirain maknanya apa, dan setiap wacanan Quranmu kuwi mesti nasihat nggo awakmu. Apapun kondisimu, wacanan Quranmu pasti kanggo gawe. Pas terap karo uripmu saiki. Mesti. Bicara kok aki guneman karo Gusti Allah, guneman kuwi apa kandhan karo Gusti Allah, deres Quran utawa salat. Tapi kalau salat kan satu arah kita kepada Allah nggih. Tapi kalau deresan Quran itu dari Allah pada kita. Nah, ngerdonga, nah kuwi gari negosiasi karo Gusti Allah. Ya Allah kaya iki pancen kaya tak akoni Gusti kaya iki, tapi ya angger bisa kaya iki Gusti. Donga kuwi bahasa Jawa ora apa-apa. Sebutuhmu. Lanjut, wa mazhabul malikiyati, ya, ini karena kita muqaranul mazhab, perbandingan mazhab. Wa mazhabul malikiyati, bagaimana pendapat ulama Malikiyah? Wa mazhabu malikiyati lan utawi mazhab Malikiyah annahu sak temene kelakuan. La khilafa, ora ono pasulayan iku maujud. La khilafa, ora ono suloyo iku maujud ya kena. Fi wusuli thawabi shadaqati ing dalem perkorot atau ing dalem tumekane ganjarane sedekah ilal mayiti marang wong kang mati. Waktu lifalan podo suloyo fi jawazil qiraati ing dalem menangi wacanan Quran lil mayiti kedue mayit atau marang mayit. Kalau ulama Malikiyah untuk bab bacaan Quran, untuk bab sedekah kepada mayit itu masih berselisih pendapat. Ada yang boleh, ada yang menyatakan sampai, ada yang menyatakan tidak sampai, ulama Malikiyah. Tetapi kalau urusan bacaan Quran itu tidak ada ragu lagi, ya, tidak ada ragu lagi. Termasuk hadis nopo nggih? Iqra'u Yasin ala mauti tikum. Bacalah surat Yasin atas orang-orang mati di antara kalian. Maka itu menjadi bagian para ulama di Indonesia. Ada yang mengatakan yang menyusun tahlil itu adalah Syekh Subakir,
ada yang menyatakan yang menyusut tahlil itu adalah Sunan Ampel. Karena tahlil itu cuma ada di Indonesia, dari Aceh sampai Papua, sampai Kesultanan Raja Ampat. Itu ada tahlil, walaupun narasinya sedikit kadang-kadang beda, urutannya kadang beda, tapi pada surat Yasin, Kulhu dan sebagainya itu seperti itu. Itu se-Indonesia, cuma ada di Indonesia. Di Nusantara maksudnya, Malaysia, Thailand dan sebagainya. Maka kalau kalian nanti magang ada suatu saat PKL kok di Thailand, di Patani nggih biasanya nggih ada kerjasama seperti itu. Nah, itu nanti kalian enggak loh, dene ana tahlil nang kene. Iya memang ana. Ora usah gumun. Fa'aslul mazhabi. Mongko utawi pendapat kang pokok. Fa'aslul mazhabi mongko utawi asale pendapat mazhab di Malikiyah iku karohatuha makruhake wacane makruhake wacanan Quran. Sorry, kalau sedekah itu tidak ada tadi kalau di Malikiyah niku tidak ada perbedaan, la khilafa fi wusuli sawabi sodaqah. Kalau sedekah tidak ada pasti sampai, meyakini sampai. Tapi kalau wacanan Quran ku yang khilaf nggih, ngoten niku. Niku sing khilaf. Lah hukumnya gimana? Hukum pokoknya di dalam mazhab Malikiyah itu adalah fal aslul mazhabi karohatuha. Memakruhkan. Makruh. Kalau menurut ulama Malikiyah. Wa zahabalan nglakoni sapa mu'al mutaakhiruna piro-piro ulama mutaakhir Malikiyah, berarti hari ini Malikiyah ini di daerah Mekah, daerah Timur Tengah itu banyak. Ila jawaziha marang wenange wacanan Quran. Kalau ulama salafnya Malikiyah itu memakruhkan. Kalau ulama yang mutaakhirin, yang khalaf itu menjawazkan, membolehkan, mewenangkan bacaan Quran. Wa huwa lan utawi jawaz iku alladzi yo perkara jaro kang lumaku alaihi ngatasé alladzi apa al amalu amal fayasilu mongko temeka apa sawabuha ganjarane wacanan Quran ilal mayyiti marang wong kang mati. Wa naqala lan wis nukil sapa Ibnu Farhun. Ilmu Farhun ini dia salah satu, kalau tadi Imam Nawawi adalah salah satu dedengkotnya kibarul ulama Syafi'iyah. Kalau Ibnu Farhun ini adalah dedengkot atau kibarul ulamanya Malikiyah. Paham, Mbak? Harus kalian santri harus hafal. Ulama ini mujtahid, terus ulama mazhab yang menjadi pengikut-pengikut ulama mazhab Malikiyah, ulama mazhab Syafi'iyah, ulama mazhab Hanafiyah. Itu harus tahu dedengkot-dedengkotnya. Nanti ada ulama mazhab. Ada mujtahid, ada ulama mazhab. Kalau kita ini kan ya tawab itulah, mukhalid lah, ngomong sing taklid. Taklid itu apa? Mengikuti cara metode beragamanya mereka. Bagaimana kalau Syafi'iyah? Metode beragama Syafi'iyah itu adalah kita memahami Islam melalui hadis Quran, sunnah Nabi, kemudian menggunakan qiyas, analogi, penalaran, dan yang ketiga adalah menggunakan ijma. Ijma itu pendapat kumpulan para ulama, hasil muktamar dan sebagainya. Cara mereka memahami agama. Nah, jadi kenapa ijma? Karena hari ini tidak ada satupun ulama yang menguasai seluruh cabang ilmu, menguasai Quran, yang menguasai hadis, yang menguasai usul fiqh, yang menguasai usul langkah. Kebanyakan ulama Quran sendiri. Misalnya Habib Quraish Shihab, sing nguasai fikih siji, misalnya misalnya Gus Baha, itu kan salah satu syuriah NU, PBNU. Sing nguasai ini ilmu ekonomi, misalnya ada Kiai Ma'ruf Rozin Jawa Timur, ada lagi Kiai Muhammad Syamsuddin Bawean,
ada lagi, wah itu ulama pala top-top itu hari ini. Khusus ekonomi, nanti ada yang khusus pernikahan. Tergantung nanti masalahnya apa. Nikah misyar. Nikah misyar udah nikah tok, Kang, tapi udah dinafkahi. Ada lagi nikah mut'ah, nikah kontrak, itu bagaimana? Dikumpulkanlah mereka para ahli Quran, sunnah, pernikahan, bab hukum perkawinan, dikumpulkan nang siji majelis yang disebut dengan muktamar atau munas atau bahsul masail, rembukan nang ngono ketemu hukume. Angger nang Timur Tengah dengan kondisi yang seperti itu, mereka perantau dan sebagainya, memang disunahkan bojone luwih sareng siji, Kang. Sebab mereka bisnismen nang Suriah, nang Afghanistan 3 bulan. Nang kemudian pindah maning bisnisnya yang ada di sini, misalnya di Rusia 2 bulan, di Indonesia 6 bulan, kemudian balik lagi ke Uni Emirat Arab, di sana setengah tahun lagi. Maka bojone ana papat, ben nang kono ora zina. Nah, kok uripe sekampung bae pengen bojone papat. Ini orang nemu, Kang, ya gitu. Orang nemu gitu. Jadi mereka itu jadi boleh gitu. Poligami itu pada prinsipnya itu fasilitas, cuma tidak bisa disalahgunakan. Paham gitu, Kan? Nah, kalau zaman sekarang kalau bojone ora kesel, ya kan, ya melu perjalanan rihlah bisnisnya itu kemana-mana diajak. Gitu. Nah, itu ya seperti itu harus dipahami oleh kalian. Jadi madhab itu bukan agama baru, tapi cara seorang memahami agama. Nah, lawannya dari madhab itu adalah liberal. Orang yang beragama secara liar. Bagaimana? Pokoknya anak Quran, anak kitab sunnah aja yang pokoknya ada 9 kutubut tis'ah, ada 9 kitab hadis. Nah, 9 kitab hadis ini kamu sendiri kitab yang pokok saja belum pernah lihat, tiba-tiba ingin mengambil hukum langsung dari Quran, dari sunnah, dari hadis. Abi Hurairah. Siapa Abi Hurairah? Kamu nggak tahu. An lagi siapa? Nah, itu kalau ulama itu sudah ada yang ahli hadis, sudah diteliti semua. Berserakan masadirus syariah, sumber-sumber hukum Islam itu berserakan. Kalau kamu tidak memiliki metode dalam memahami Islam, akhirnya menjadi orang Mu'tazilah. Jadi orang yang liberal. Langsung berhukum pada Quran dan sunnah. Akhirnya apa? Muncullah kekerasan di dalam Islam, intoleransi. Memaknai Quran semaunya sendiri. Muncullah radikalisme. Setelah dia kan tahapannya 3 itu. Intoleransi gue orang toleran. Pokoknya kayak nyong, anggar utuh kayak nyong, salah. Cobaan umat akhir zaman kan itu. Kita ada kelompok umat Islam yang berpikiran bahwasanya petunjuk itu hanya untuk mereka, bukan untuk orang lain. Menutup pintu dialog. Pertama intoleransi, anggar sukses di sini, barulah muncul yang kedua adalah radikal. Radikal itu keras, pokoknya. Setelah intoleransi naik ke tahap radikal, naik ke tahap ketiga yaitu terorisme, irhabiyah. Kelompok merusak. Ora pada berarti getiheh gue halal. Pateni, bandane, bojone berarti halal. Ghanimah. Akhirnya banyak teroris-teroris hari ini mujahidin timur, majelis jenis macam-macam itu, majelis mujahidin timur, kemudian NII itu menghalalkan, Mbak, ngerampok bank itu bagian dari FAI, harta rampasan perang. Maka di Medan, di mana-mana daerah-daerah itu banyak mereka merampok itu karena itu alasannya FAI, rampasan perang gitu. Dia termasuk dirampas kena nggo budak, Kang. Lumayan di kilo, kan lemu-lemu ya. Terampas. Jam berapa, Mbak? Sampun ini kok, dereng. Nggih, yo lanjut dibaca. Tadi sampai mana? Minhaj nggih. Syarah Minhaj. Malikiyah. Ibnu Farhun. Nah, Ibnu Farhun ini salah satu ulama, kibarul ulama Maliki. Anahu sak temene wusuli yasilu sawabuha. Jadi tumekane ganjar anahu sak temene perkara utawa fana mongko anahu sak temene tumekane ganjaran iku arrajihu.
pendapat utawa qaul kang den pilih. Rojih, pendapat yang rojih itu dipilih. Nanti ada pendapat muktamad yang bisa dipegang, pendapat yang rojih, pendapat yang dipilih. Wa fil majmu'i, lan kesebut ing dalam kitab Al-Majmu'. Kitab Al-Majmu' ini merupakan kitab yang ditulis lil Imamin Nawawi, kedua Imam Nawawi. Nah, ini kitab Al-Majmu' ini terkenal di kalangan pondok. Nah, ini kitab ini merupakan syarah dari kitab Muhadzab. Kitab Muhadzab yang ditulis oleh Syekh Sya'roni. Syekh Sya'roni ini dari mutalaah saya itu hidup di tahun 476 Hijriah. Orang rampung, Kang, Mbak, orang rampung. Mensarai kitab hadis itu nggak selesai Imam Nawawi ini. Ya. Jadi kitab ya. Jadi Imam Nawawi ini punya kitab Majmu' ini miliknya Imam Nawawi. Ya. Kemudian kitab ini merupakan syarah dari kitab Muhadzab. Nah, kitab Muhadzab ini salah satu kitab pokok dalam Syafi'iyah yang ini ditulis tidak selesai oleh di syarah tidak selesai oleh Imam Sya'roni. Kemudian dilanjutkan syarahnya. Jadi syarah itu kan komentar tentang kitab induk gitu ya. Ada matan, syarahnya disebut dengan hasyiyah. Hasyiyah nggak mungkin disyarahi lagi. Hasyiyah kalau disyarahi menjadi matan lagi. Matan, utuh mantan. Ya, kupingnya tinggo ya. Ngantuk, malah ngaji bisa ngantuk, heran. Akhirnya ke HP lah ngasih ngantuk ya. Nah, ini kitab Syarah Muhadzab ini karena belum selesai oleh Imam Sya'roni, dilanjutkan oleh muridnya yaitu Ibnu Al-Athar. Urung rampung, Kang, kedisitan gue pati sedon disit suruh rampung disyarahi, dilanjutkan oleh Imam Taqiyuddin As-Subki. Ya, ini nanti Imam As-Subki ini salah satu dedengkot juga di dalam mazhab Imam Syafi'i. Nanti ada Imam Nawawi, Imam Romli, Imam Subki, Imam Rafiqi, Imam Nawawi Banten. Wah, makanya kebanyakan kenapa mazhab paling besar di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Syafi'iyah, karena memang kitabnya itu bertaburan. Gitu. Maka lebih berkembang. Su'ilah den takoni sopo al-qadi. Qadi itu sekarang mu'ilah nggih. Jadi kalau dulu kerajaan itu punya qadi, punya ahli fatwa. Abu Thayyib nyatane Syekh Abu Thayyib. Anhot mil Qur'ani saking ngatamake Qur'an. Fil maqabiri ing dalam pekuburan. Kepriwe hukume ngatamaken Quran nang kuburan? Kolan jawab sopo Abu Khatib. Sopo Syekh Abu Khatib. Asawabu utawi ganjaran lil qari'i, keduwe wong kang maca. Asawabu utawi ganjaran iku lil qari'i, tetep keduwe wong kang maca. Wa yakunu lan ono apa ganjaran wayakunulan ono apa almayyitu mayit kal hadirina kaya dene wong kang hadir turja kang ngarepake sapa mayit lahu marang ganjaran lahu marang khatmil Quran apa rahmatu apa ar-rahmatu rahmat wal barakatu lan berkah. Jadi hukumnya ketika kamu membaca Quran di pekuburan itu mendapatkan pahala, sebagaimana ahlul kubur yang ada di daerah kamu itu juga mendapatkan berkah dan rahmat dan barokah. Jadi kedudukan ahli kubur itu seperti hadirin. Kal hadirina kaya dene wong kang hadir. Yustahabbu den sunahake apa qiraatul Qur'ani deres Quran fil maqabir ing dalam pemakaman, ing dalam pekuburan.
lihadzal makna krana ikilah makna. Wa aidun lan halemane fattu'u mongko utawi donga akiba qiraati kang ngiringi wacanan Quran iku akrobu luwih ngeparekake ilal ijabati marang kasembadan. Wa du'a lan utawi ndonga ing kuburan iku yanfa'u manfaati, iku yanfa'u aweh manfaat al mayyita ing mayit. Wallahu a'lam.